Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di channel kami, channel yang dapat mengatasi masalah tanpa masalah. Mantap. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bikin video lagi. Masih bisa diberikan kesempatan. Alhamdulillah. Kesempatan kesehatan. Halo guys. Untuk teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video kami. Yang selalu mendukung, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga penyakitnya lekas sembuh, dapat berkumpul bersama keluarga, beraktivitas seperti biasa. Untuk teman-teman yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar, dan untuk kalian yang sedang berusaha, semoga dimudahkan segala urusan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kecemburuan yang berlebihan yang mengakibatkan orang posesif. Yang pertama, mengapa bisa terjadi kecemburuan yang berlebihan yang mengakibatkan orang itu sampai ke titik posesif? Kita cari tahu dulu penyebabnya. Dan posesif ini, jika sampai ke titik tertentu, dia akan menjadi sebuah penyakit psikologi. Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa mesti orang itu posesif sekali sama pasangannya? Kenapa bisa mereka sampai posesif sekali sama pasangannya? Kira-kira apa penyebabnya, dan nanti kita mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti kita kasih solusinya yang semampunya kami. Oke guys? Oke guys. Oke, yang pertama, Pastinya itu orang itu terlalu sayang akhirnya menjadi posesif. kasih sayangnya, rasa cintanya yang berlebihan sehingga membuat dia jadi posesif. Ya, betul. Yang mungkin yang selanjutnya itu, kalau saya sih lebih kembali ke diri pribadi dulu. Diri pribadi pasangan. Kalau misalnya yang posesif itu pasangan kita, saya kembalikan dulu ke diri saya deh. Kenapa dia bisa begitu? Kembalikan dulu ke diriku. Siapa tahu mungkin dulu di masa lalu saya pernah buat kesalahan, akhirnya kepercayaannya dia ke saya itu berkurang. Akhirnya Dia jadi overprotective. Mungkin seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Karena saya pernah buat kesalahan yang fatal di masa lalu. Kita bisa kembali bersama seperti yang dulu-dulu, tapi mungkin tingkat kepercayaan dia itu akan lebih berkurang. Dan menjadi lebih posesif. Iya, dan dia lebih menjadi cemburuan, overprotective, yang mengakibatkan dia jadi posesif. Mungkin seperti itu. Itu yang kedua, kita kembalikan dulu ke diri kita. Kenapa dia bisa posesif seperti itu? Nah, yang selanjutnya mungkin bisa jadi di masa lalu. Kembali lagi ke masa lalu, karena kemungkinan semua ini dia bisa posesif mungkin karena masa lalunya. Mungkin dia pernah gagal dengan orang lain sebelum kita. Misalkan si cowoknya ya, dia mungkin pernah gagal sebelumnya, pernah punya pasangan tapi ditinggalkan. Nah, untuk jaga-jaga akhirnya jangan sampai dia merasakan kedua kalinya hal yang sama. Oh iya. Begitu. Dia tidak mau tersakiti untuk kedua kalinya. Iya, tidak mau tersakiti untuk yang kedua kalinya. Tidak mau tersakiti untuk kedua kalinya. Nah, akhirnya dia overprotective. Biar sampai misalnya pasangannya ini pergi beli sayur, cerita dengan tukang sayur, dicemburui. Kalau ngapain? Harus ngapain? Ya, ngapain lama-lama gitu. Ya pasti kalau misalnya dia overprotective kan pasti kemungkinan bisa sampai seperti itu. Dan HP suaminya atau istrinya itu atau pasangannya diperiksa terus tiap jam, tiap menit. Seandainya SMS-nya Telkomsel itu bisa dicemburui, mungkin dicemburui juga. Iya,
Padahal ini masa tenggang. Nah, saat seperti itu, ketika kita dapatkan pasangan yang overprotective, kecemburuannya terlalu berlebihan. Nah, kembali lagi ke diri pasangan yang memiliki pikiran yang apa ya? Yang lebih rasional. Kembali ke pasangannya yang berpikir lebih rasional. Bagaimana caranya dia membuat pasangannya itu tidak menjadi overprotective lagi. Agar bisa hubungannya itu bisa lebih nyaman, lebih baik, dan lebih indah. Seperti itu. Yang keempat itu bisa jadi dia bermain-main di belakang kita. Pasangan kita bermain-main, maksudnya dia punya something spesial yang lain. Dia punya sesuatu yang lain. Akhirnya karena dia takutnya pasangannya seperti dia, akhirnya dia itu segala sesuatunya mesti diprotek, mesti ditahu. Semuanya mesti dia tahu. Dan dia seolah istrinya ini seperti setir yang bisa dia kendalikan sesuka hatinya, atau pasangannya yang bisa dia kendalikan sesuka hatinya. Akhirnya dia overprotective, jadinya posesif di situ. Nah, sebenarnya cemburu itu wajar, tapi jangan sampai ke tahap, sampai ke titik itu posesif. Jangan sampai ke situ. Apabila sudah posesif, jadinya akhirnya hubungannya menjadi tidak nyaman dan menjadi kayak bagaimana ya, tidak bahagia. Bukan tidak bahagia. Akhirnya hubungannya itu bisa menjadi kurang bahagia. Kurang akhirnya hubungannya itu bisa kurang bahagia karena itu tadi saling karena kita mencurigai pasangan kita yang tidak yang terlalu berlebihan, padahal tidak sesuai apa yang dilakukan oleh pasangan kita. Seperti contohnya tadi, pergi istri misalnya, pasangan kita belanja sayur ke mas-mas, padahal hanya sekedar tanya berapa harga ini, muncul kecemburuan di dalam hati. Oh, ini jangan-jangan, ini jangan-jangan, kebanyakan jangan-jangan, akhirnya kita bagaimana ya? Akhirnya langsung semacam cemburu yang tidak beralasan. Akhirnya pusing sendiri. Aduh. Itu. Akhirnya pusing sendiri. Nah, yang kelima, overthinking. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu overthinking itu dia berpikir berlebihan. Terlalu berlebihan. Akhirnya itu menjadi bumerang untuk dia kembali. Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan dan berlebihan. Akhirnya itu jadi momok bumerang untuk diri kita sendiri kembali dan pasangan kita. Yang selanjutnya, merasa diri bahwa pasangan kita itu milik kita sepenuhnya. Seperti yang saya bilang tadi, ibarat setir yang dikendalikan. Misalnya setirnya itu istrinya dan dialah yang mengemudi. Jadi terserah dia mau bawa kemana gitu. Iya. Akhirnya dia menguasai, mau saya begini, mau saya begitu. Iya, akhirnya ya secara rasional orang pasti, loh kok begini, kok bisa sampai seperti ini. Akhirnya timbullah semacam perasaan risih. Perasaan tidak nyaman dan risih dari pasangan kita sendiri akibat perlakuan kita. Sudah mulai rewel guys. Kasih teteh. Dadah guys, dia mau dulu. Al sudah mau bobo soalnya, jadi dia mulai rewel. Nah, pada video kali ini saya tidak hanya memberikan informasi bagaimana posesif itu bisa terjadi. Nah, di tahap terakhir ini saya akan sedikit memberitahu dan semoga bisa membantu bagaimana caranya mengatasi pikiran cemburu yang berlebihan sehingga sampai di tahap posesif. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu kita mesti cari tahu dulu dari mana pikiran posesif itu bisa muncul. Ketika kita sudah tahu, tinggal kita sendiri bagaimana caranya bisa kita merubah secara perlahan-lahan hal tersebut. Yang kedua, lupakan rasa takut dan tidak nyaman
ataupun tidak aman. Cobalah untuk melupakan hal-hal tersebut. Karena apa? Belum tentu hal itu terjadi, teman-teman. Belum tentu hal itu terjadi. Takut boleh, asal jangan berlebihan. Karena ingat, belum tentu apa yang kita takutkan itu akan terjadi. Terlebih lagi, itu akan berdampak buruk untuk pasangan kita. Yang ketiga, hilangkan rasa ketergantungan terhadap pasangan. Mandiri. Walaupun kita sudah punya pasangan, sekalipun itu pasangan hidup, kita harus tetap mandiri. Agar tidak terjadi pemikiran yang posesif terhadap pasangan. Seakan-akan kita kerja ini, harus pasangan kita yang kerjakan ini. Ketika dia tidak kerjakan ini, loh kok tiba-tiba seperti itu. Muncullah pikiran-pikiran negatif yang masuk ke otak kita. Yang akhirnya kita bisa berpikir yang tidak-tidak terhadap pasangan kita. Karena bisa jadi yang tadinya pasangan kita memang mengerjakan itu untuk kita, tiba-tiba dia tidak kerjakan. Nah, bisa jadi mungkin dia sedang tidak enak badan, atau mungkin dia sedang capek karena banyak pekerjaan yang dia kerjakan. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, karena kita terlalu posesif, akhirnya kita berpikir negatif. Dan pikiran negatif itu mengakibatkan kecemburuan yang berlebihan hingga bisa sampai ke tingkat posesif. Yang terakhir, hilangkan pikiran-pikiran negatif atau negative thinking. Hilangkan pikiran itu, teman-teman. Masukkan pikiran-pikiran positif di dalam otak, agar semua yang kita lakukan itu selalu kita lakukan dengan senang hati, dengan perasaan riang, gembira. Karena positif yang kita masukkan ke dalam otak kita. Ketika kita masukkan negatif di dalam otak kita, maka kita akan merasa tidak nyaman, tidak aman, tidak tenang, tidak tentram di dalam hati. Di dalam pikiran kita lebih-lebih. Oke, teman-teman. Mungkin pada pertemuan kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton video saya kali ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share kepada orang-orang terdekat kalian jika video-video yang saya buat itu dianggap bermanfaat. Dan bila tidak bermanfaat, silahkan di skip. Jangan lupa komentar, karena dengan komentar kalian secara tidak langsung kalian sudah membangun channel ini menjadi lebih baik. Dan dengan komentar kalian, saya akan berusaha untuk membuat video-video yang lebih kreatif, yang lebih baik lagi, dan tentunya lebih bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.